Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Eka Berliana, nomor presensi 07, NIM 1262102010007. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode pembelajaran berbicara yang bertemakan kriteria pemilihan metode. Judul yang saya angkat adalah peningkatan keterampilan berbicara dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe berpikir berpasangan berempat terhadap siswa kelas 8A SMP Pasundan 4 Bandung. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah berpikir berpasangan berempat. Latar belakang pemilihan metode, strategi, pendekatan, model, atau teknik. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square merupakan modifikasi dari model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan dikembangkan oleh Spencer Tangan pada tahun 1933. Think Pair Square memberikan kesempatan kepada siswa mendiskusikan ide-ide mereka dan memberikan suatu pengertian bagi mereka untuk melihat cara lain dalam menyelesaikan masalah. Jika sepasang siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka sepasang siswa yang lain dapat menjelaskan cara menjawabnya. Akhirnya, jika permasalahan yang diajukan tidak memiliki suatu jawaban benar, maka dua pasang dapat mengkombinasikan hasil mereka dan membentuk suatu jawaban yang lebih menyeluruh. Kesempatan yang diberikan dalam pembelajaran Think Pair Square merupakan pemberian waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban mereka masing-masing, kemudian memasangkan dengan seseorang teman untuk mendiskusikannya. Akhirnya, meminta siswa bergabung dengan kelompok lain. Inilah yang merupakan letak perbedaan Think Pair Square dengan pendekatan Think Pair Share, yaitu proses pengelompokannya pada Think Pair Share adalah proses pengelompokannya terjadi satu kali, sedangkan pada Think Pair Square proses pengelompokannya terjadi dua kali, yaitu adanya penggabungan dua kelompok menjadi satu kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan mendorong siswa untuk berbagi informasi dengan siswa yang lain. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square, membagi siswa ke dalam kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 orang. Kondisi kelas sebelum penelitian dilaksanakan, ada beberapa siswa yang aktif dan ada juga beberapa siswa yang pasif. Dalam model pembelajaran Think Pair Square ini, siswa ditekankan untuk lebih percaya diri dan mempunyai karakter sosial atau interaksi kepada teman satu sama lain. Maka siswa yang mempunyai karakter tersebut, mereka akan mudah untuk menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri. Sedangkan siswa yang masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya mungkin masih membutuhkan waktu untuk siap dan berani berbicara atau menyampaikan pendapatnya saat di kelas. Kelebihan model pembelajaran Think Pair Square. Yang pertama, optimalisasi partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada siswa yang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan mendapatkan rancangan untuk berpikir, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menguji ide dan pemahamannya sendiri. Yang ketiga, siswa akan lebih banyak berdiskusi, baik pada saat berpasangan, dalam kelompok berempat, maupun dalam diskusi kelas, sehingga akan lebih banyak ide yang dikeluarkan siswa dan akan lebih mudah dalam merekonstruksi pengetahuannya. Yang keempat, setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa yang lebih pintar ataupun dengan siswa yang lebih lemah. Yang kelima, dalam berkelompok berempat, guru lebih mudah membagi siswa untuk berpasangan. Yang keenam, dominasi guru dalam pembelajaran semakin berkurang. Guru hanya berperan sebagai fasilitator atau motivator bagi siswa untuk berusaha mengerjakan tugas dengan baik.
Maaf, terjadi kesalahan penulisan. Yang benar adalah kekurangan model pembelajaran Think Per Square. Yang pertama, guru harus pandai mengatur waktu sehingga setiap tahapan dapat dilalui. Yang kedua, guru harus dapat mensosialisasikan setiap tahapan berlangsung lebih baik. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kesulitan pengambilan kesimpulan saat siswa berdiskusi mengenai suatu pokok materi. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran Think Per Square. Yang pertama, tahap pendahuluan. Awal pembelajaran dimulai dengan panggilan apresiasi sekaligus memotivasi siswa agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru juga menjelaskan aturan main serta menginformasikan batasan waktu untuk setiap tahap kegiatan. Kemudian, guru membagi kelompok secara heterogen dan menentukan pasangan diskusi. Yang kedua adalah tahapan think atau berpikir secara individu. Pada tahap think ini, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan, dapat juga dalam bentuk LKS. Pada tahapan ini, siswa menuliskan jawaban mereka. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa, sehingga melalui catatan tersebut, guru dapat mengetahui jawaban yang harus diperbaiki atau diluruskan di akhir pembelajaran. Kelebihan dari tahap ini adalah adanya waktu berpikir yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir mengenai jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. Selain itu, guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol karena tiap siswa memiliki tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Tahap selanjutnya adalah pair atau berpasangan. Langkah ini, siswa berpasangan dengan teman yang sudah ditentukan oleh guru, sehingga dapat saling tukar pikiran. Setiap siswa saling berdiskusi mengenai jawaban mereka sebelumnya, sehingga mereka menyepakati jawaban yang akan dijadikan bahan diskusi kelompok. Tahap yang keempat adalah square atau berbagi jawaban dengan pasangan lain dalam satu kelompok. Dalam tahap ini, siswa berpasangan berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain dalam satu kelompok. Pasangan yang belum menyelesaikan permasalahannya diharapkan dapat menjadi lebih memahami pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan pasangan lain dalam kelompoknya. Tahap kelima adalah diskusi kelas. Beberapa kelompok tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil jawaban LKS. Pada saat ini terjadi diskusi kelas. Yang terakhir adalah tahap penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diberikan melalui dua cara. Yang pertama, diberikan di setiap pertemuan, yaitu di akhir pertemuan, siswa dinilai secara individu dan kelompok. Penilaian dilihat melalui aktivitas selama pembelajaran kooperatif Think Per Square ini. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.